Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Dalam video kali ini, kami, mahasiswa Teknik Sipil dan Arsitektur Universitas Diponegoro, akan menjelaskan mengenai metode PDA Test atau Pile Driving Analyzer Test. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dimulai dari saya sendiri, saya Anbar Puspitaningrum dengan NIM akhir 074, selanjutnya ada teman saya Davin Iza dengan NIM akhir 136, dan ada teman saya Revi dengan NIM akhir 116, selanjutnya ada teman saya Adinda Nur Hapsari dengan NIM akhir 067, dan yang terakhir ada Radesta Juan Prima dengan NIM akhir 142. Nah, di sini merupakan gambaran proses dalam melakukan PDA test. Dimulai dari pengukuran lokasi titik sensor untuk meletakkan sensor, kemudian pengukuran untuk pemasangan sensor, kemudian pemasangan sensor accelerometer dan strain transducer, dan selanjutnya sensor tersebut dihubungkan oleh alat PDA PEX oleh kabel penghubung, dan yang terakhir melakukan pengujian terhadap tiang panjang yang akan diuji. Nah, outline pembahasan kami yang pertama yaitu ada pengertian dan tujuan. Jadi, setelah membuat pondasi, juga harus dilakukan pengujian agar mengetahui kekuatan pondasi menahan beban di atasnya. Salah satunya itu dengan menggunakan pengujian Pile Driving Analyzer, PDA, atau PDA test sendiri itu adalah suatu proses pengujian dengan menggunakan data digital komputer yang didapat dari accelerometer dan transducer. Nah, pengujian ini menggunakan beban yang dijatuhkan dengan ketinggian tertentu dengan mengacu pada ASTM 494508 atau Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Deep Foundations. Adapun tujuan dari PDI test sendiri yaitu dapat memperoleh hasil kapasitas daya dukung tanah, nilai kekuatan fondasi, penurunan tiang, dan efisiensi gaya yang diperoleh pada tiang tersebut. Pengujian PDA ini dilakukan pada umur 28 hari agar beton mencapai kekuatan maksimal dan mampu menahan beban ketika dijatuhkan. Oke, yang kedua itu ada alat dan hal yang perlu diperhatikan ya. Alat yang diperlukan itu yang pertama ada Pile Driving Analyzer, yang kedua itu ada strain transducer, yang ketiga itu ada accelerometer, yang keempat itu ada kabel penghubung, dan yang kelima itu ada alat bor beton, angkur, plus baut dan kuncinya. Next. Oke, hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama tuh alat yang digunakan harus dalam kondisi prima dan kalibrasi alatnya tuh minimal 2 tahun sekali. Nah, yang kedua itu testing engineer harus mengerti dalam teori tentang PDA test dan mengerti tentang kapasitas aksial tiang pondasi dalam serta memahami penggunaan parameter yang digunakan dalam HSDP test. Yang ketiga itu alat tes dan testing engineer memiliki sertifikat bertaraf nasional dan internasional. Yang keempat itu ada kondisi kepala tiang harus rata. Juga kondisi kepala tiang hingga dasar tiang terhadap tanah harus rata dan bagus, tidak berunggah ataupun tidak keropos. Next. Terus yang kelima, berat hammer yang digunakan harus antara 1-2% dari daya dukung ultimate. Dan yang keenam itu ada pengetesan dengan drop hammer harus menggunakan ladder atau selongsong yang tepat untuk menjaga
eksentrisitas tumbukan hammer. Yang ke-7 itu ada safety. Saat pelaksanaan tes harus sangat diutamakan baik terhadap sensor dan juga dari alat pendukung, terutama semua orang atau pekerja yang terlibat. Yang ke-8 itu laporan hasil SGP tes harus dibawa pengawasan oleh geotechnical engineer. Dan yang terakhir, safety factor minimal pada SGP tes adalah 3 dari daya dukung desain. Terima kasih. Lalu yang ketiga, tahapan pelaksanaan. Di tahapan pelaksanaan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan pengujian, dan yang ketiga tahapan pembacaan dan pelaporan. Yang pertama, tahapan persiapan. Hal pertama yang dilakukan adalah lakukan penggalian apabila kepala pondasi rata dengan tanah. Yang kedua, singkirkan tanah bekas galian agar pemasangan sensor tidak terganggu. Yang ketiga, bertiang pondasi secara perlahan. Yang keempat, lakukan pemasangan perangkat transducer dan akselometer pada pondasi yang telah dilubangi. Yang kelima, sambungkan sensor dengan PD Apex. Yang keenam, kalibrasi sensor, transducer, dan akselometer ke angka 0 dan periksa seluruh komponen pengujian. Dan yang ketujuh, pengujian siap dilakukan. Next. Lalu ini adalah ilustrasi pemasangan pada PDA test. Next. Lalu ini adalah ilustrasi dalam pemasangan sensor. Next. Selanjutnya, tahapan pengujian. Pertama-tama, letakkan beban ketinggian 1-2 meter di atas kepala pondasi yang diangkat dengan menggunakan alat berat atau kren. Posisi beban harus lurus dengan pondasi agar gaya yang diberikan maksimum. Ketika sudah siap, beban dapat dijatuhkan hingga menghantam ke pondasi. Next. Ini adalah ilustrasi tahapan pengujian pada PDA test. Yang di sini itu ada alat pancang atau alat PDA-nya. Kemudian ada beban untuk menumbuk atau memukul tiang pancangnya. Dan di sini juga ada tiang pancang yang akan dilakukan pengetesan. Kemudian di sini ilustrasi dari jarak alat penumbuk tiang pancang 1-2 meter. Next. Kemudian nilai dari pembebanan akan muncul pada layar PDA PAX mulai dari displacement, nilai kekuatan pondasi, dan daya dukung energi pondasi. Seperti pada gambar. Kemudian catat hasil pengujian dan lakukan analisa dengan menggunakan metode Capwap. Pengujian dapat dilakukan berulang untuk menghasilkan data yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita beranjak ke tahapan pembacaan dan pelaporan. Berdasarkan hasil pengukuran tegangan atau gaya dan kecepatan atau perpindahan transducer, metode uji ini memperoleh gaya dan kecepatan pada tiang ketika terjadinya tumbukan aksial. Bisa dilihat pada gambar di samping, ini merupakan gambar output hasil dari pengujian PDA test. Nah, setelah mendapatkan grafik hasil pengujian, engineer dapat menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa dan penilaian untuk mengevaluasi integritas tiang, kinerja sistem penumpukan, serta tegangan, tekan, dan tarik maksimum yang terjadi pada tiang.
Nah, adapun outline yang keempat yaitu data hasil pengujian. Nah, ini merupakan seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa output dari PDA test itu berupa grafik yang tertera pada PDA Apex. Nah, di sini kami menjadikan contoh grafik output dari PDA test. Nah, setelah melakukan pengujian dan mendapatkan grafik hasil pengujian, maka selanjutnya para engineer melakukan pengolahan data pada grafik tersebut. Nah, di sini output dari hasil pengolahan grafik tersebut ada banyak parameter, dimulai dari jumlah pukulan hingga ke luas penampang tiang. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, dicantumkan nilai keutuhan tiang yang disajikan dalam persen. Nah, dari grafik di sini, dari hasil pengujian PDA test ini, nilai keutuhan tiang itu sebesar 100%, yang mana pada artinya berarti pondasi tiang yang diuji tidak mengalami keretakan sama sekali. Nah, ini ada contoh kedua dari hasil output PDA test. Nah, tapi di sini ini output data ini sudah diolah oleh para engineer, tidak lagi berupa grafik. Nah, pengujian PDA test ini dilakukan di lokasi Demang Berdaun pada gedung rawat inap Rumah Sakit Bunda. Pada tabel nomor 2 ini dapat dijelaskan bahwa beban ultimate untuk kolom 6B aksen itu terdapat 3 board pile untuk kolom tersebut, sehingga masing-masing board pile menahan QU sebesar 237,9 ton, yang mana dapatkan hasil bahwa daya dukung aksial atau RU itu lebih besar dari QU. Dengan demikian, daya dukung tiang itu aman. Dan untuk beban ultimate kolom 2A aksen itu terdapat 2 tiang board pile. Nah, untuk kolom tersebut, masing-masing board pile menahan beban sebesar QU 191,6 ton. Nah, didapatkan nilai daya dukung aksial tiang tersebut lebih besar daripada QU. Nah, dengan demikian daya dukung tiang itu aman. Selanjutnya dari tabel 3, kita bisa melihat dari hasil uji integritas tiang atau BTA dan kedalaman kerusakan atau LTD itu tidak dicantumkan pada laporan PDA test tersebut. Maka dari itu, pihak kontraktor kurang dapat kualitas pengerjaan borpel oleh pihak kontraktor kurang dapat dinilai. Nah, beberapa ahli menyarankan untuk menilai integritas tiang melalui bentuk grafik force dan velocity. Bisa lanjut tabel 4. Lalu dari tabel 4, penurunan maksimum izin atau SF lebih besar dari penurunan maksimum atau DX. Sedangkan untuk penurunan permanen izin atau SP lebih besar dari penurunan permanen atau DFN. Dengan demikian, penurunan tiang 6B aksen masih dalam batas toleransi. Lalu penurunan maksimum izin atau SF untuk tiang 2A aksen lebih besar dari penurunan maksimum atau DX. Sedangkan untuk penurunan permanen izin atau SP lebih besar dari penurunan permanen atau DFN. Dengan demikian, penurunan tiang 2 aksen juga dalam batas toleransi. Nah, selanjutnya, dari kelompok kami akan menyajikan video mengenai proses pelaksanaan PDA test. Kiri kanan ya.
Yang ini TP2 ya? Oh iya, TP2. Nah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.